Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani dari jurusan Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsumsi dalam Islam. Mendengar kata konsumsi tentu sudah tidak asing bagi kita semua, di mana konsumsi merupakan hal yang paling penting dan merupakan hal yang paling terakhir dalam siklus ekonomi. Pengertian konsumsi, di mana secara umum konsumsi dapat diartikan sebagai menghabiskan nilai guna atau manfaat dari satu barang. Namun di dalam Islam bukan hanya menghabiskan nilai guna atau manfaat dari satu barang tersebut, tetapi konsumsi ini ada sebuah nilai yang cukup penting dalam konsumsi. Di mana atau dapat diartikan konsumsi dalam Islam adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, untuk mendapatkan kesejahteraan atau kesenangan hidup di dunia dan di akhirat. Baik, yang selanjutnya yaitu dasar hukum konsumsi dalam Islam, di mana di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 dijelaskan, di mana yang terjemahannya bahwa, "Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap kamu memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan." Nah, dari Al-Quran tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah tidak menyukai apabila kita mengkonsumsi makanan ataupun minuman secara berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip konsumsi dalam Islam, di mana prinsip konsumsi dalam Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini artinya mencari segala rezeki dengan cara yang halal dan tidak dilarang dalam Islam. Di mana mengkonsumsi makanan atau minuman yang dilarang dalam Islam yaitu seperti mengkonsumsi babi, mengkonsumsi daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan mengkonsumsi daging yang mati sendiri tanpa adanya disembelih. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan, di mana di dalam Islam mengkonsumsi makanan atau minuman tidaklah semua harus dikonsumsi, karena ada batasan-batasan tertentu di dalam Islam, di mana makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi adalah makanan yang memiliki nilai manfaat dan memiliki kebersihan. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan, di mana dalam mengkonsumsi kita tidak boleh berlebih-lebihan, di mana kita hanya boleh mengkonsumsi sewajarnya saja atau secukupnya. Nah, yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati, di mana apabila kita menaati perintah Islam maka tidak ada bahaya ataupun dosa apabila kita makan dan minum segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu prinsip moralitas, di mana seorang muslim diperintahkan untuk menyebut nama Allah sebelum dan mengucapkan terima kasih kepada Allah setelah makan. Nah, hal ini penting untuk meningkatkan nilai moralitas maupun spiritual umat Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan konsumsi dalam Islam, di mana dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa tujuan konsumsi bukanlah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat yang bertujuan untuk mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan konsumsi dalam Islam dibagi menjadi 4, di mana yang pertama yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu untuk menjalin kerjasama antara anggota masyarakat dan untuk tersedianya jaminan sosial. Nah, yang ketiga yaitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu agar negara dapat mewujudkan kewajibannya terhadap warga negara yang masih belum berhasil dalam kegiatan ekonomi. Nah, kesimpulannya yaitu di mana konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk memanfaatkan nilai guna suatu barang dan bukan juga untuk mengkonsumsi apa saja dan berapapun. Namun dalam Islam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut ada aturan atau etika yang harus dipenuhi. Di mana konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat yang dilakukan dengan niat mengimbangi segala kegiatan yang ada di dalamnya menggunakan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah sedikit penjelasan saya mengenai konsumsi dalam Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.